Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, di sebelah mati. Milandi. Ayo Milandi. Dijari-jari bojo kurung mati. Ditentang wong kaget kagak utang mati. Terus tadi contoh no, kalau jatuh kecelakaan apa? Sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Dan pokoknya sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Dia benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampai mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi watil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmat itu pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jadi qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa? Wa asirul qawlakum wa inna alim bidati sudur ta'ala ya Allah qawlakum wa ladi jatuh sumber. Amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tam. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adabu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Ada bagi seorang mubalik misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya karena itu ya siksa kan terus nggak laku, atau salah omong terus jadi dibeli kan, apalagi atau salah undangan. Ada mubalik datang di undangan HTI kan langsung nggak mau undang misalnya salah undangan macam-macam. Tapi namun keramat itu bebas hambatan dan keramat itu coba. Nah ini rumah tenang. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Nah rahmat itu mesti si hodul jasmi, apa sih kok pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hodul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah redaksikan amin tuman sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayusila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu di mana saja tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayusila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa ada tuh fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusan pangeran. Dia nunjuk ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah menghentikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh
diadab karena banyak maksiat, dia malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab tuh Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisah melarat, ukurannya lah barokah. Kalau selalu jomo iso wae justru melarat itu barokah, mergo ora kakek hisab go duwe wong. Justru pidato laris suara barokah, kakek go duwe wong. Rumah kamu mau tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas orang 200 alumni Yoma Idin, semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Orang iso terus kira-kira waktu ilmu barokah lari-lari buahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Mengbodoh yang larat rezeki. Tapi saya rada rezeki iso wae ada, iso wae ngeringakno bisa. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti berikan kisah, tapi nawali banyak yang akhir-akhir ada. Umumnya wamai takila kalau makroja, wong orang tahu untuk makroja nih harus dicurigai, Saya ulang lagi ya, maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu beri kokum, tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh di mana. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang orang jajah karena orangnya dosa. Itu sopo, kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Jadi ibarat gini, ujung-ujung misalnya bujun itu meninggal, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Dia kurang ganteng misalnya. Kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita ada misalnya aja ada tsunami, ya sudah tsunami-nya saja. Kira usah terus no. Di Makassar itu wilayahnya apa? Nama? Wilayahnya. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada, tapi Nabi nggak pernah nurus. Ya sudah ada, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Milo itu mansus karena ada, tapi kalau orang Islam kan nggak mesti ada. Saja hukuman yang menjadikan malah hukum suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama ada misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Yang tak lawan asing darah ada orang aja yang mesti ada, tak lawan dunia akhirat. Selain orang sombong yang berarti orang baca hadis. Lalu coba Nabi beberapa kali ketika umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena soal sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayu hukum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci kok cangkem. Oh tak lawan. Lawan pun bis warga aku son pengiran aku. Ini pun nanti ngenyak dia sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu kurang ada. Ternyata Nabi ngendikan waktu ngomong weteng syahid, qori syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnul khotimah saja. Ono hafid kok mati, umay rubo. Milih yang husnul khotimah berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adem. Kesukaan oleh modal Quran. Oh, masih ngomong siap banget. Siap. Evaluasi saja. Kita pasti nih. Jadi nih bukan. Jadi tidak ngomong Jawa itu dingin. Yo, makanya yo lucu. Nak videoan terus tak garang. Lucu. Jadi nak pangeran ngendikan ngomong. Tapi gue ora usah koyo di otoritas kok pangeran kan ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Syafi'i, nak pangeran negur kanjeng Nabi kan sampai melok. Kanjeng Nabi atasannya pangeran dia ora usah melok di rasul sesuatu kayak Nabi. Misalnya Nabi ditegur dia biasa. Ya dia Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Gue rasa di perasaan macam-macam. Lo Nabi kok ditegur pangeran sama lo Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, tak perlu santri merasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku lagi melok negur tuh, aku waras.
Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah aku kiai iki aja. Wah, enggak jelas ya. Aku ora sak urip kok. Kalau dia protes nih pengiran tuh, dosanya kayak dia paling hanya dia ditulis bilang orang ini agak sampai lu kalau kena dijual belikan tuh tas orang negara seorang lagi ini penting saudara. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Jadi saya pastikan kita semua kenal Allah yang merahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagai riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmat itu pasti mengalahkan azab. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasanya orang muni, mati kecepet omai paribasanya. Atau mati tiba gue siksa. Bisa, aku tetap darah nih saya. Kategori ini maju. Oh coba, aku makin ini gue sih. Mungkin ini nutupi kewalian ini tapi. Bebani mati ini apa? Bebani mati ini bisa. Tidak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ketika hadis besi inna rahmati walabat waduh. Berarti gambarnya pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum mulut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulai saya ngaji sing tenang. Lu kalau kamu itu kan binasillah misalnya fitur ada wakada atau Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Abil Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya itu saksi dua terjemahan mulai kesandung berganti. Tapi dalam orang ceplok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama ini saya latihan kayak itu coples ya. Itu berkat bocah ganti, saya sama dan satu. Oke. Wah ini masih. Mereka latihan ngomong apa? Ini paling penting. Tidak masalah. Nah, seperti ini pun harus ini sebagai ada. Karena Nabi sudah ngendikan orang mukmin yang kena iri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fa'il riqatu bilang kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Aku khusus orang mukmin hitungnya jangan bima kafir. Kan kita ada kafir. Tak ungkapan tenang. Pulau balik dulu. Pulau berapa ketemu anak? Pulau kemarin nggak bisa jalan ketemu anak. Tak tahu. Tapi ketemu aku sama nih mas. Itu nggak betul. Kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafir untuk kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi hanya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafir itu ayat tapi bima aman tuh. Gue mikir, oh berani, sultan lu usah di lembaga, mau sultan. Lalu sultan kok dari? Misalnya panggung ya. Mau sultan sini lah, mau sultan kok dikai panggung. Jaja bisa. Sultan kok di lembaga. Gue tak lawan yakin benar. Gue sampai suara orang protesnya, gue sampai bahaya sekali, radikal bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, no? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasar. Inna rahmati sabaqat ghadabi ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau ada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minta tari rahmat, nama untuk sing apa ini aja. Selain pengiran. Saya ujung minggat nama apa gede sing kowe. Nah, wis kowe tak pilih. Engko sing minggat tak mulai. Terus ternyata biaya yang penggantinya tenang. Mulane ngaji to, pun ana tulo. Fa yukhriqukum bima kafartum. Sing berartikan bima kafartum itu apa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu dari mukmin. Mana mungkin kita teruskan bima kafartum.
Wah, mau bertobat ngomong. Awas ya, gurunya saya tak kelar. Amanah baru kalau Sayyidina. Dari Sayyidina, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor ngomong sing masalah enggak. Anak awal wajah subena di Rahman itu semua. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi? Musuh aku bener. Aku yakin ngomong. Aku benar ngomong. Lama sih lawan baliknya. Oh yakin seorang yakin. Oke, anak awal manja justru beda ya dari Rahman di Susuma. Setiap suku, bawa sungkeman sama kata jasa ya justru. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka. Apa yang mau ngarang? Sawan wong kedilawan ya. Ngawur ya. Quran wae pengiran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alim tidak disudur bikulisain. Kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kalau usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ketika umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, dori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an ngompat seneng apa SMS-an di tapi delok di terus mati itu syahid. Tapi nak ndelok gambare SMS-an orang kalah saya kan mati wah. Gak syahid. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma kayak ngomong. Orang yang sampai melihat, sampai dulu orang ini, maksud jenggotan kok. Sampai tak kau yang orang ini, pas ketemu sini seneng ibu video, wah, aku nak mati nih. Sholat ini gitu. Sholat main takbir berapa kan? Khusus kayak gitu. Itu yang mau. Jangan kira itu gak sah, sholat main ditakbiri berapa ya? Masyur, nggak ada fakir, tapi rasa gantiran aja. Aku ahli fakir rasa buat debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir, sehingga jumlahnya ada juga. Cuma saya ini wes nilai apa tapi umumnya pas awal dilali jumlahnya. Cuma sebenarnya suatu saat namun mati saya takut pirang jadi itu. Istimewa tapi sesat nih. Ya, jadi jelas sama mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak rusak kecangkeman itu darani. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat ada. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah menghentikan rahmati sahabat bodoh diwakilkan kolabat bodoh itu hadis kursi. Jadi Quran itu jelas, hadis kursinya jelas. Dan saat masuk kiai yang waras, baru kayak waras itu gampang khusnudon. Ngomong wajib bener pak, luas mana kan khusus. Yakin tenan. Pertama ketemu kan tak catat tenan. Kalau kan Guswar kok nonton ini, nah bareng itu mungkin ini. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari Rahman dia. Saya pertama orang sing sumpah di pangeran itu perkara kusuma itu selesai noporo macam-macam. Ada orang mau ayat itu kan ngomong terus cara lafaz kan rasa ngomong faibri bakum bima kafar tuh wacana mukmin aman tuh mau coba bima kafar. Lagi lafaznya salah. Lu nafai bakum ada bener nyatanya tenggelam kan. Tapi enggak usah mau coba bima kafar tuh. Iku wilayah pangeran. Kok saya ini misalnya kimara itu sebab doa. Kan kita nanti soalnya cara Allah itu rahmat. Berkau gak kajian lagi bisa. Terus orang lain komentari, mulai mulai soal Joko Quran mulai marah. Dia selalu ini tapi kan nggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Quran lalanya, panjat saya jangan marah kan. Mau soalnya orang itu sudah Quran tak mau pangeran. Kalau ngomong ditetir bodoh rasa, pokoknya bapak-bapak itu bodoh lah. Soalnya pangeran dua rencana lain. Ini kan pinter malah ngejual ngomong. Sebelum lagi itu pengiran sih ngendikan itu pengiran kira sama menduga-duga. Susah ya apa sih muni raro itu.